warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa sayyiati a'malina Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, yang telah memberikan kita berbagai macam kebaikan yang tidak satu pun dari kita dapat untuk menghitung ataupun menjumlahnya. Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita keturunan, Allah berikan kita harta, dan begitu banyak nikmat yang telah Allah beri. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ana adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Amanah yang harus kita jaga. Tanggung jawab yang kita akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. Ada yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan lahirnya anak, dan ada yang ingkar kepada Allah, jauh dari Allah,
ketika anak tersebut diberikan kepadanya. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian untuk kita. Ujian dalam perkara apa? Dalam banyak hal. Hubungan antara suami dengan istri bisa rusak karena anak. Pertengkaran antara satu yang lainnya bisa rusak, bisa terjadi karena anak. Jatuh dalam perkara yang haram, menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan rezeki, bisa disebabkan oleh anak. Dan banyak ujian yang lainnya. Namun ketika anak ini dididik dengan baik, menjadi anak yang saleh, maka ini adalah harta yang sangat bermanfaat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Ketika manusia wafat, maka akan terputus amalannya kecuali dari 3 hal. Yang pertama, ilmun yantafi'u bih. Ilmu yang mendatangkan manfaat untuknya. Jadi terus mengalir. Dia mengajari manusia kebaikan, dia menunjuki manusia ketaatan, maka ini akan terus mengalir kepada dia walaupun dia telah meninggal. Yang kedua, sadaqatun jariyah. Sedekah yang terus mengalir. Sedekah yang tidak terputus begitu saja, tapi manfaatnya terus dia rasakan. Seperti sedekah untuk pembangunan masjid, sedekah untuk tempat ibadah, sedekah untuk majlis-majlis ilmu, sedekah untuk talibul ilm. Maka ini sedekah-sedekah yang pahalanya terus mengalir walaupun dia telah wafat. Yang ketiga, waladun salih yad'u lah. Anak yang saleh, anak yang baik yang mendoakan dia, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditinggikan kedudukan dan derajatnya. Semakin saleh anak tersebut, maka semakin mendatangkan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya anak yang saleh ini adalah sesuatu yang sangat didamba-dambakan.
Namun untuk mewujudkan anak yang saleh ini, di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menempuh sebab-sebabnya. Dan Islam telah menentukan cara bagaimana mendidik anak menjadi anak yang saleh. Islam menuntun dan membimbing bagaimana memiliki akhlak dari anak-anak tersebut berupa akhlak yang mulia. Islam betul-betul memperhatikan generasi. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inkahu al-walud al-wadud." Nikahi oleh kalian al-walud, wanita yang bisa punya banyak anak. Al-wadud, yang penyayang, bisa punya banyak anak dan penyayang. Bukan punya banyak anak tapi korok-korok, tidak tahu mendidik anak, tidak sayang sama anak. Orang yang penyayang ini orang yang betul-betul memperhatikan anak, tidak ingin anaknya celaka dunia ataupun akhirat. Jadi kata Nabi, inkahu, nikahi oleh kalian al-walud al-wadud, yang bisa punya banyak anak, kemudian yang penyayang. Fa inni mukathirun bikumul umam, karena sesungguhnya saya menginginkan dari kalian umat yang banyak. Nah, ini hadis menunjukkan kepada kita bahwa untuk mewujudkan generasi yang saleh, yang baik, maka harus dilihat bibitnya. Yang dipilih adalah dua sifat, dua kriteria pada wanita ini. Nah, ini sifat yang mendasar, al-walud al-wadud, yang bisa punya banyak anak. Jadi diperhatikan keturunannya, kemudian dilihat riwayat wanita ini ada tidak penyakit, yang penyakit itu menghambat dia untuk punya banyak anak. Maka dia tempuh, dia perhatikan bagaimana kesehatan wanita ini. Bukan yang penting menikah, asal ada perempuan yang penting menikah, tidak. Nah, ini kadang orang putus asa, ya, cari perempuan, lamar yang ini, lamar yang itu, tidak ada yang cocok, tidak ada yang jadi. Akhirnya, ayo Nabi, terserah, yang penting bisa menikah, maka tidak lagi memikirkan maksud dari pernikahan ini apa, tujuan dari pernikahan ini apa. Tidak lagi memikirkan ada hal-hal yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pernikahan. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 alasan seorang wanita dinikahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'ah li 4. Wanita itu dinikahi
karena 4 alasan. Ada seorang lelaki menikahi wanita tidak lepas dari 4 alasan ini. Li jamaliha, karena kecantikannya. Kenapa kamu suka dia? Kenapa kamu nikahi dia? Karena dia cantik. Nah, ini yang paling banyak. Orang ketika menikahi seorang wanita, dia cari cantik. Kemudian yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya. Wah, ini dia keturunan bangsawan, keturunan orang yang mulia, keturunan orang-orang yang berilmu, keturunan, ini keturunan yang diperhatikan. Yang ketiga, limaliha, karena hartanya. Ya, itu jangan aneh. Sekarang banyak viral pemuda yang masih sangat muda menikah dengan wanita yang tua. Dulu kan kita tidak pernah dengar ini ada yang begini, tapi sekarang viral, banyak, dan bukan 1-2 kejadian. Apa alasannya? Harta. Kemudian yang keempat, kata Nabi, walidiniha, dan karena agamanya. Fadfar dzatiddin, pilihlah yang memiliki agama. Kalau memang harus memilih, tidak bisa mengumpulkan beberapa sifat, apalagi yang sempurna sifat ini ada pada dia, maka fadfar dzatiddin, pilihlah yang memiliki agama. Taribat yadak, kamu akan beruntung, kata Nabi. Karena wanita yang beragama ini, dan beragama ini bukan dilihat hanya dari sisi ilmunya, tapi berbarengan antara ilmu dan amalan. Sejalan. Ada yang cuman berilmu, tapi apa? Tidak beramal. Ada yang beramal, tidak berilmu. Orang yang memiliki agama itu mengumpulkan 2 hal ini, sejalan antara ilmu dan amal. Kalau sudah pakai cadar, Ustaz, sudah bagus itu agamanya. Kalau cadar itu pakaiannya yang bagus, agamanya belum tentu. Kalau sudah di pesantren, Ustaz, sudah bagus. Kalau yang hafal Al-Quran sudah bagus. Itu ilmunya. Bagaimana amalannya? Sejalan tidak? Yang memiliki agama itu sejalan antara ilmu dan amalannya. Pilihlah yang memiliki ilmu, kamu akan selamat. Jadi di antara 4 hal, kalau memang harus memilih, maka pilih yang memiliki agama, walaupun dia tidak cantik, walaupun dia bukan nasab yang baik, bukan nasab yang tinggi, walaupun dia bukan wanita yang memiliki harta yang banyak. Pilih agamanya. Tapi kalau ada yang mengumpulkan beberapa sifat, maka tentunya lebih baik. Iya. Apalagi berkumpul padanya 4 sifat itu. Dan seorang wanita kalau dia tahu 4 sifat ini adalah sifat yang baik, yang menjadi alasan bagi wanita, atau menjadi alasan seorang wanita dinikahi oleh pria, maka dia harus memperbaiki ini semuanya. Kecantikan itu relatif. Itu masalah mata.
Kalau mata tertutup, hilang itu kecantikan. Iya. Jadi ini hanya masalah mata. Biar cantik, kalau sakulu cantik tapi kutu, tambah balala lagi, jai ero-ero nah. Iya. Jadi cantik itu dari sudut mana? Cantik kemudian memiliki nasab yang baik, memiliki harta, kemudian agamanya bagus, maka tentunya ini yang sangat diidam-idamkan oleh para pria. Dan tentunya hal ini mustahil untuk didapatkan. Karena itu Nabi bilang, fadfar dzatid din, pilih yang baik agamanya. Karena apa? Sulit untuk berkumpul semuanya ini. Yang banyak-banyak orang akan diperhadapkan cantik tapi jelek agamanya, kaya tapi jelek agamanya, nasabnya bagus tapi jelek agamanya. Ada yang bagus agamanya tapi tidak cantik, bagus agamanya tapi tidak dari nasab yang bagus, bagus agamanya tidak memiliki harta. Pilih yang bagus agamanya. Karena apa? Ini berhubungan dengan generasi. Kita ingin ketika kita meninggal, pahala tetap mengalir, kebaikan tetap ada. Dan ini bisa terwujud kalau istri yang kita nikahi adalah istri yang baik agamanya. Al-ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata sehubungan dengan hal ini, kalau memilih wanita maka tanyakan dulu cantik tidak. Bukan agamanya dulu yang ditanya ya. Cantik tidak. Karena banyak-banyak nggak bisa diingkari. Ini yang melandasi seorang nyaman di dalam berumah tangga. Tanya dulu yang pertama, cantik tidak? Oh, cantik. Setelah itu tanya agamanya bagaimana? Bagus tidak? Bagus agamanya, lanjut. Kalau tidak bagus agamanya, tolak. Akhirnya batal karena apa? Karena agamanya tidak bagus. Ini masalah kalau agamanya duluan yang ditanya. Bagaimana agamanya? Oh, bagus. Kalau begitu, nazar, lihat. Setelah dilihat, aduh, kasih waktu dulu. Setelah kasih waktu, hilang kontak, tidak bisa dihubungi. Nah, ini kriteria yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad. Memang seorang itu memilih agama, tapi jangan sampai karena keimanannya lemah, dia menghadapi ujian istri yang tidak cantik, dia tidak apa? Tidak sanggup. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fadfar dzatid din, pilihlah yang baik agamanya. Dan banyak-banyak perempuan yang baik agamanya
kecantikannya kurang. Kecantikannya kurang. Tapi jujur kepada Allah, apa yang kita inginkan? Kalau kita inginkan generasi yang baik, sebab awalnya adalah pilih bagaimana seorang yang banyak nantinya mendampingi anak di rumah, supaya tidak ada rekayasa ataupun drama di dalam rumah tangga. Banyak terjadi ketidakberhasilan di dalam mendidik anak. Si ayah, si bapak menginginkan kebaikan untuk anaknya, menasehati. Si ibu bilang, "Iyo Mina, sebentar pi, pergi pi bapak." Iya, pergi pi bapak. Wanita yang baik agamanya, kebaikan yang diinginkan oleh suami, dia dukung untuk mewujudkan anak yang saleh. Bukan nanti bapaknya bangunkan anak langsung dibilang, "Pergi pergi pak duluan, nanti biar saya yang bangunkan." Setelah itu, kadang si ibu berdusta. Lihat anaknya masjid, oh sudah tadi itu sholat, tapi tidur lagi. Istri yang baik, istri yang saleh, istri yang mengenal agama, maka dia akan mendukung suaminya di dalam mewujudkan kebaikan. Nah, inilah yang perlu dipahami dengan baik. Banyak ketidakberhasilan disebabkan itu. Tapi kalau kebaikan seorang istri, agama yang baik pada seorang istri, itu akan melahirkan kebaikan. Coba lihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ibunya wanita yang baik. Namun ketika lahir Nabi Musa alaihissalatu wassalam, di situ Fir'aun mendapatkan mimpi akan ada anak dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaannya. Para ahli-ahli tafsir mimpi menyebutkan ini akan benar terjadi. Sehingga siapa saja anak laki-laki dari Bani Israel yang lahir harus dibunuh. Harus dibunuh. Kemudian Nabi Musa pun dihanyutkan oleh ibunya ke aliran sungai yang ternyata mengalir sampai ke tempat mandinya istri Fir'aun. Istri Fir'aun melihat anak yang sangat lucu, sangat baik, dan sifat keibuan yang mendalam pada dirinya, rasa penyayang yang tinggi terhadap anak, membuat dia mengambil Nabi Musa. Coba lihat sifat rahmat, sifat penyayang yang ada pada diri. Kemudian Nabi Musa diasuh oleh seorang wanita yang betul-betul menyayangi dirinya. Alhasil apa yang terjadi? Kebaikan untuk Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, ini yang menjadi sebab kenapa Nabi SAW memerintahkan kalau mau menikah, nikahi yang bisa punya banyak anak, kemudian yang penyayang.
Tapi Ustaz, saya ini menikah, istri saya tidak punya anak. Bagaimana itu? Bagaimana kalau begitu? Apakah saya menikah lagi? Atau bagaimana? Jangan langsung ambil inisiatifnya menikah lagi. Tapi apa? Ingatlah, pernikahan itu untuk ibadah kepada Allah, untuk ketakwaan kepada Allah. Yang kita inginkan di dalamnya adalah kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, bukan kekacauan. Kita ingin tenang di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berupaya mencari istri yang salihah, yang baik, yang kita harapkan ada kebaikan darinya, kemudian takdir Allah Subhanahu wa ta'ala mendahului itu semuanya, yang menyebabkan dia tidak memiliki keturunan, maka ingatlah, jalur anak yang salih itu bukan hanya datang dari anak sendiri. Ketika dia mendidik, mengajarkan ilmu, maka al-alimu, al-ustad bimanzilatil ab. Seorang guru itu sama kedudukannya dengan bapak. Dia mengajarkan ilmu, maka yang mendengarkan ilmu itu adalah anak-anaknya semua. Karena itu ada yang disebut oleh Nabi SAW, di antara amal jariyah yang tidak terputus juga adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang mendatangkan manfaat untuknya. Kalau begitu, bagaimana caranya? Pelajari ilmu, kemudian sampaikan. Pelajari ilmu, kemudian dakwahkan. Pelajari ilmu, kemudian ajarkan kepada manusia. Ilmu apa? Apa yang bisa mendatangkan manfaat di kemudian hari. Oh, dia cenderung ilmunya tentang Al-Quran, fokus di Al-Quran. Oh, dia ilmunya di bidang-bidang tertentu, fokus di situ belajar. Karena orang yang punya banyak anak itu tidak punya kesempatan untuk bisa banyak belajar. Tapi kalau orang yang tidak punya anak, banyak kebaikan bisa dia lakukan, yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang punya banyak anak. Hadir di majelis ilmu dengan mendatangi banyak majelis ilmu. Orang yang punya banyak anak kira-kira bisa? Sulit bagi dia. Dia harus bekerja, memenuhi tanggung jawabnya, banyak yang dia upayakan. Tapi kalau orang yang tidak punya anak, kerja yang penting sudah cukup untuk makan berdua dengan istri, sudah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Luqman Al-Hakim, seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saleh, yang berwasiat untuk anaknya dengan wasiat yang sangat indah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan wasiat Luqman ini di dalam Al-Quran. Dan nama surah tersebut pun disebut dengan surah Luqman. Ini menunjukkan kemuliaan Luqman ini, seorang hamba Allah yang saleh. Wa idh qala Luqman libnihi
wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah Luqman ketika berkata kepada anaknya, dan dia mengingatkan anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan lakukan kesyirikan kepada Allah. Nah, ini hal yang paling pertama diingatkan adalah jangan lakukan kesyirikan kepada Allah. Biasa sebagai orang tua itu yang penting anaknya diam. Anak itu nggak dilarang-larang. Apa maunya biarkan dikerjakan dan dilakukan oleh anaknya. Apalagi kalau anaknya sudah sukses menjadi orang yang berada, itu orang tua tidak lagi mengingatkan anaknya. Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan lakukan kesyirikan kepada Allah. Jangan berbuat kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang teramat besar. Jadi hal yang paling pertama diingatkan adalah perkara tauhid. Ini yang ditanamkan kepada anak. Hal-hal yang berbau kesyirikan itu diingat. Ketergantungan hati, harapan, permohonan, permintaan, itu semuanya ditujukan kepada Allah. Diajar si anak berdoa. Pak, minta uang. Banyak-banyak orang tua, langsung. Ketika minta uang, dudukkan. Nah, duduki dulu. Berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan nanti Allah berikan rezeki kepada bapak. Allah bukakan rezeki. Kalau Allah beri rezeki, sebentar saya kasih. Tunda dulu memberi. Ajarkan kepada dia agar apa? Dia pahami bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Allah turunkan untuk orang tuanya. Yang orang tuanya nanti yang beri, bukan bapaknya yang mendatangkan rezeki. Itu pengajaran. Ketika ada kepemilikan diajar. Kadang seorang anak kan suka apa? Menyombongkan diri dengan sesuatu yang dia punya. Weh, ada motor barunya bapaknya, ada mobilnya, ada ininya, ada itunya misalnya. Maka ingatkan dia. Nah, ini adalah titipan dari Allah. Semua yang ada ini, rumah kita, mobil ini punya Allah. Hanya titipan bagi kita. Dikasih pinjam ke ini. Kalau Allah mau ambil, itu punya Allah. Karena itu baik-baik sama Allah. Diajar hatinya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam mendidik anak, itu banyak dalil-dalil syariat yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan pendidikan
yang menghasilkan akhlak yang baik, anak yang saleh dan salihah. Ini hanya gambaran awal saya berikan. Dan sebagaimana yang disebutkan di dalam pamflet yang tersebar, kajian kita akan membaca sebuah kitab yang ditulis oleh guru kami, Syekh Uthman bin Abdullah As-Salimi, hafizahullah ta'ala. Beliau adalah pimpinan Darul Hadith Damar, Yaman. Syekh Uthman bin Abdullah As-Salimi. Kitab beliau berjudul Al-Qawlul Amin fi Ahkami wa Tarbiyatil Banat wal Banin. Pendapat, ucapan yang tegas seputar hukum-hukum berkaitan pendidikan anak laki-laki ataupun perempuan. Bagaimana cara mendidiknya? Buah tidak jauh dari pohonnya. Ini istilah yang berjalan di tengah-tengah kita. Namun hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempuh sebab, lakukan upaya. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik buruknya anak secara asal itu sangat erat hubungannya dengan keadaan orang tua. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, dia dilahirkan di atas fitrah, bersih, murni, nggak ada yang merusaknya. Di atas ketaatan, di atas kebaikan. Fa'abawahu, kemudian kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi, menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Sehingga dia beragama dengan agama selain agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuanya menjadi sebab. Karena itu ketika dia di atas fitrah, kemudian dididik oleh orang tua yang Islam, gak perlu si anak disuruh bersyahadat. Karena apa? Karena dia sudah Islam. Di atas fitrah, fitrah manusia itu Islam. Demikian pula baik buruknya anak itu dilihat dari keadaan orang tuanya. Kebiasaan apa yang dia berikan kepada anaknya? Kalau dia membiasakan anaknya dengan HP, ya anaknya jadi terdidik dengan HP itu. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan seterusnya. Kalau dia latih dengan kebaikan-kebaikan, dia perdengarkan ayat-ayat Al-Quran, dia tuntun untuk membacanya, dia talqin anak tersebut, maka si anak akan mendapatkan kebaikan. Itu yang dia hafalkan. Abdullah ibn Abbas dididik oleh Nabi SAW semenjak kecil. Bahkan di waktu bayi, Nabi SAW pegang dada Abdullah ibn Abbas.
Dan Nabi doakan, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia terhadap agama dan ajarkan dia ilmu tafsir. Langsung jadi ahli tafsir setelah didoakan oleh Nabi? Enggak, dididik dia untuk mengarah kepada kebaikan-kebaikan. Tengah malam Nabi SAW salat, Ibnu Abbas ikut salat bersama Nabi SAW. Anak kecil ikut salat bersama Nabi SAW. Dan Ibnu Abbas ketika itu menghafal ayat-ayat Al-Quran, padahal Ibnu Abbas masih kecil. Yang dibaca oleh Nabi di rakaat pertama 3 surah, Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Diajar untuk menjadi anak yang baik semenjak kecil. Kalau kita, anak-anak kita mau diajar untuk salat, jangan dulu, kasihan tahu. Masa tengah malam bangun ikut salat. Bukan dibangunkan. Kadang si anak itu ada yang kebiasaannya bangun malam. Pas dia bangun, ayo nak, mau ikut salat. Itu anak-anak yang baik itu terpancing. Oh iya, dia ikut salat. Iya. Walaupun kadang anak-anak itu kalau selesai lama tak berdiri. Iya, capek kayak ini. Iya. Maka dipahamkan dia, beribadah kepada Allah, semakin capek dirasa, semakin besar pahala yang didapatkan. Terus diingatkan dia kebaikan-kebaikan. Mudah paham anak-anak yang di atas fitrah seperti ini. Dan insyaallah taala ulasan tentang pendidikan anak ini akan kita dengarkan secara khusus, datang dari tulisan Syekh Uthman bin Abdullah As-Salimi hafizahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala metode belajar kita pada asar sampai jam 5 kita membaca kitab. Kemudian setelah itu sampai selesai, itu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya. Baik ikhwah ataupun akhwat yang mau bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan dalam kertas, dan insyaallah taala akan dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sini ada pertanyaan. Afwan Ustaz, umur berapa sebaiknya anak laki-laki dimasukkan ke pondok? Memasukkan anak ke pondok diharapkan kebaikan padanya. Namun orang tua jangan memaksa si anak. Karena paksaan itu tidak mendatangkan kebaikan. Bahkan di dalam agama sendiri Allah berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Namun orang tua membimbing, mengarahkan. Kalau si anak mau terima, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau terima, jangan dipaksa, dituntun dia dengan baik. Kalau dia ingin belajar, maka sebaiknya dilihat kondisi dan kemandirian si anak. Mentalnya siap tidak untuk berpisah dengan orang tuanya? Semangatnya kuat atau tidak? Kalau iya, maka bismillah, masukkan anak itu ke pondok dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah kebaikan untuk anak tersebut. Kalau dia belum siap, maka apa? Tunggu siapnya dia. Namun
Dekatkan dirinya dengan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan itu bukan hanya ada di pondok. Di masa dahulu itu tidak ada pondok. Terus bagaimana madrasah di rumah? Bagaimana seorang bapak dengan sang ibu betul-betul berupaya untuk menciptakan anak yang saleh. Diajak dia untuk hadir di majelis taklim, sama-sama belajar. Di rumah diingatkan dia tentang ibadah-ibadah, dekatkan dia kepada Allah, diajar dia bersedekah, diajar dia untuk salat, diajar dia berpuasa dan seterusnya. Dan pondok pesantren itu belakangan aja baru adanya. Dulu apa? Dulu tidak ada. Orang belajar ya datang ke masjid belajar, habis belajar pulang. Jam sekian ada pelajaran lagi, ada guru yang mengajar, dia pergi belajar. Kemudian pulang lagi di rumahnya. Nah ini sekarang ada pondok-pondok pesantren, itu memudahkan bagi orang-orang yang tidak ada pelajaran di sekitar rumahnya. Sehingga dia harus apa? Harus pergi meninggalkan rumahnya. Wallahu ta'ala alam. Apa yang harus kita lakukan ketika suami malas dalam melaksanakan salat dan nafkah jarang diberikan kepada istri? Apalagi kebanyakan sekarang banyak laki-laki yang lebih cenderung ke game, sampai-sampai begadang dan salat pun sampai lupa. Kita sebagai istri harus bagaimana? Ingat, pernikahan itu adalah ibadah. Pernikahan itu adalah ketaatan. Kalau dia fahami ini, maka dia akan bersabar bagaimanapun keadaan suaminya. Karena ibadah itu semakin besar, semakin berat, semakin sulit dijalankan, maka akan semakin besar pahalanya, sehingga dia merasakan ini lagi menginginkan pahala yang besar. Benar, seorang suami punya kewajiban untuk dia berikan kepada istrinya. Seorang istri punya hak untuk diberikan oleh suaminya. Tapi seorang tidak diperintahkan saling menuntut hak. Kalau seorang istri tidak mendapatkan hak dia dari suaminya, maka dia bersabar. Dia harapkan akan ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hak suaminya dia berikan semuanya, karena ini jalan ibadah dia. Kasus rumah tangga seperti ini dikisahkan oleh Allah di dalam surah At-Tahrim. Dua contoh istri yang buruk, yang ingkar kepada Allah, dan satu istri yang salihah. Istri yang salihah ini suaminya yang ingkar kepada Allah. Fir'aun, istrinya beriman, tapi selama kebersamaan dengan Fir'aun, sang istri tetap memperlakukan suaminya sebagai suaminya dan dia penuhi hak suaminya. Suaminya zalim kepada dia, menganiaya dia, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, istri Fir'aun tidak bersama dengan Nabi Musa lari meninggalkan Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Tidak. Tapi tinggal di istana.
mendapatkan tekanan, mendapatkan kezaliman dari Fir'aun. Kira-kira ada yang lebih zalim daripada Fir'aun? Tidak ada suami di masa ini yang lebih zalim daripada Fir'aun. Apalagi suaminya cuman melakukan kelalaian, meninggalkan salat atau mengundur-ngundurnya, itu nggak seberapa kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Fir'aun, yang betul-betul ingkar kepada Allah dan ingin membunuh Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersabar sampai akhirnya suaminya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ditenggelamkan di laut. Nah, ini perlu diperhatikan. Demikian pula seorang suami ketika mendapati istri yang tidak memberikan haknya, bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi Nuh dan Nabi Lut bersabar menghadapi istrinya. Namun ketika telah sampai batas yang seorang istri tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dan membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia terus bersama suaminya, maka ada kebolehan di dalam syariat untuk mengajukan pisah. Kalau kalau nggak ada cara lagi yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, kalau bersama membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak, dia bisa bersabar, dan dia juga misalnya suami tidak memberikan dia uang, tapi dia masih masih bisa hidup. Memang tidak ada uang dikasih oleh suaminya, tapi makanan di rumah lengkap misalnya. Atau tidak ada uang yang diberi oleh suaminya, tapi dia bisa mencari sendiri. Maka apa alasan dia untuk untuk berpisah? Hanya karena alasan-alasan sebahagian hak dia tidak diberikan oleh suaminya. Ini tidak pantas. Bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini pintu kebaikan baginya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukum dari anak yang diadopsi jika kelak dia akan menikah? Bolehkah orang yang mengadopsinya menjadi wali nikahnya, karena untuk mencari orang tuanya sudah tidak mungkin? Kalau tidak diketahui siapa walinya, maka as-sultanu waliyu man la waliyalah. Sultan, penguasa, atau orang yang ditunjuk oleh penguasa, imam, maka dialah yang menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali, bukan orang yang mengadopsinya. Orang yang mengadopsinya tidak boleh menjadi wali dia. Karena apa? Itu bukan walinya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya menikah karena terpaksa, kasihan dan tertekan? Ini kalau ada keluhan-keluhan dalam pernikahan, itu urusannya pergi ke pengadilan, ke KUA, kantor urusan agama. Di situ adukan, berkaitan dengan apa? Dengan kalau saya ini menikahnya terpaksa, saya tidak bisa, bagaimana hukum nikah saya? Nanti pengadilan yang memutuskan. Dan ini perlu dipahami, ada bab yang seorang diselesaikan dengan fatwa, ada bab yang mufti, orang yang berfatwa, ustadz, itu tidak bisa memutuskan. Seperti masalah pernikahan, ini urusannya apa? Di pengadilan. Orang mau pisah, mau cerai, jatuh talak atau tidak, maka itu urusannya apa? Tanyakan di urusan agama. Wallahu ta'ala alam. Adakah istilah salah dalam memilih jodoh? Salah pilih. Ingat, segala sesuatu
telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ketika menikah, tentunya dia tahu, dia dengarkan. Namun kalau dibilang dia salah di dalam memilih, maka jodoh itu bukan pilihan dia. Jodoh itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, pernikahan itu juga ujian yang sangat besar. Dan yang paling dibenci oleh iblis adalah bersatunya dua anak Adam dalam bingkai pernikahan. Sehingga dia akan benar-benar berupaya bagaimana remeh pun bisa jadi besar. Iya. Ada yang pisah dengan istrinya, penyebabnya apa? Oh, penyebabnya karena suaminya tidak seperti suami yang lain. Iya. Coba itu tetangga seringi dirinya, akhirnya dibanding-bandingkan, ribut, pisah. Ada yang sebabnya karena nafas istrinya bau. Ada yang sebabnya karena hal-hal yang sepele. Iya, tapi bisa menjadi besar. Kalau saling mengungkit, iya, siapa yang tidak ada kekurangannya? Setiap suami ataupun istri pasti ada kekurangan. Berapa jumlahnya? Sangat banyak. Semakin lama bersama, semakin banyak yang bisa diungkit. Karena semakin banyak yang terlihat. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pertahankan ibadah yang besar ini, dan tidak ada ibadah yang paling panjang umurnya dibandingkan ibadah ini, ibadah menikah. Karena apa? Dia harus jaga pernikahan ini sampai malakul maut yang memisahkan mereka. Baik, al-akhwat wal ummahat rahimakunallah. Dari umur berapa anak diajarkan untuk menghafal Al-Quran, dan bagaimana metode mengajarkan kepada anak yang susah masuk hafalannya? Mengajarkan anak untuk menghafal Al-Quran itu tidak ada ketentuan umur tertentu. Ini sudah bisa menghafal, oh nanti dulu baru menghafal. Seorang anak dalam menghafal itu berbeda-beda metodenya. Dilihat kondisi si anak. Ada anak itu tenang, ada anak itu aktif. Ada yang bisa dengan dituntun, diejakan dia bacaan, ditalkin dia. Misalnya mau diajar Al-Fatihah, Alhamdu, si anak baca Alhamdu, lillahi, Alhamdu. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Baru diajar sebentar, sudah capek mak. Bisa metode apa? Didengarkan melalui rekaman-rekaman kajian murattal Al-Quran dari nada yang si anak suka mendengarnya. Karena ada putar, dia suka dengar, maka buat potongan-potongan ayat 1 sampai ayat 2 misalnya. Selesai itu terputar sendiri, kembali ke ayat 1, kemudian ayat 2, kembali lagi ke ayat 1. Itu berulang-ulang 1 hari. Kalau berhari-hari itu yang dia dengar, hafal dia. Contoh, antum sendiri pernah menghafal Al-Fatihah? Ada yang pernah menghafal Al-Fatihah?
Hah? Antum kapan menghafal Al-Fatihah? Tahu? Tahu menghafal? Enggak. Karena semua Al-Fatihah itu tidak ada yang menghafal kecuali dia dengar sendiri. Dengar akhirnya hafal. Karena itu perdengarkan ayat-ayat itu kepada anak. Oh, susah menghafal itu anak. Mana kira-kira yang susah sama antum? Tapi antum bisa hafal Al-Fatihah. Kalau begitu surah yang lain juga bisa. Tinggal sering-sering didengar, sering-sering diulangi. Iya. Taib, wallahu ta'ala alam. Bagaimana tipsnya agar anak mudah mendengar perkataan orang tua? Contoh misalnya disuruh sholat, menghafal Al-Quran, anak langsung mau mengerjakannya, tidak marah-marah dulu, baru melakukannya. Maka duluan orang tuanya yang jangan marah-marah dulu. Dekatkan hati kita kepada anak. Bukan kesannya memerintah atau menyuruh, tapi mengajak. Nah, ayo, masih mengantuk ya? Cuci muka tak dulu. Tuh adzan mi, sama-sama kita pergi sholat. Dibimbing, bukan bangun. Azan ini kenapa? Dibilang dia mengajak, bukan mengajak ini, ngomel-ngomel. Dan tidak ada yang suka dikasih begitu. Ya, coba bilang pelan-pelan baik. Ya. Diajar pelan-pelan, dekatkan hati. Wih, susah Ustaz. Karena orang Makassar biasanya marah-marah ji, tidak mendengar langsung dicambuk. Maka perhatikan, dekatkan diri kepada anak dan banyak berdoa kebaikan untuk anak. Dan sifat anak yang terdidik marah-marah itu ada yang dia lihat itu dari orang tuanya yang seperti itu kondisinya. Nah, maka apa? Ajar dan didik anak itu sejak kecil untuk kebaikan. Bagaimana bisa terlanjur ini? Anak juga sudah mulai besar. Maka apa? Jangan pernah menyerah. Perbaiki diri, kemudian perhalus cara mengajaknya. Dekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai setelah upaya-upaya itu tetap dia tidak mau mendengar dan taat, maka ingat hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, anaknya pun tidak mau ikut kepada beliau, bahkan setelah melihat banjir bandang yang besar. Si anak berenang, diajak, maka dia bilang, saya akan pergi ke gunung. Dia mau berenang mengarah ke gunung. Tapi apa yang terjadi? Gunung pun tenggelam. Taib, wallahu ta'ala alam. Kita sebagai ibu pengen memasukkan anak kita untuk sekolah di pesantren. Alhamdulillah. Tapi biaya tidak memadai. Untuk itu, langkah apa yang harus kita lakukan agar anak tetap belajar ilmu agama? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Bayaran pada pondok pesantren itu terkadang memang sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ada hal-hal yang butuh apa? Dikeluarkan. Anak di pesantren butuh makan. Untuk biaya makannya,
Kadang pihak pondok pesantren tidak melihat cara yang memudahkan orang untuk bisa memberi makannya. Atau ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya yang difikirkan. Maka kalau seorang tidak bisa memasukkan anaknya dalam pesantren, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak berputus asa, coba dekati. Datang ke pihak pondok pesantren, sebutkan anak saya ini sangat ingin masuk di pesantren. Anak saya ini begini keadaannya, cuman biaya kami begini. Ada tidak kelonggaran, ada tidak kemudahan. Bicarakan dulu. Jangan nanti cuma lihat pembayaran langsung apa? Langsung putus asa, tidak bisa masuk. Ajak diskusi dulu pihak pondok pesantren. Kalau memang tidak bisa, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memasukkan ke sekolah-sekolah yang apa? Yang memungkinkan dia untuk belajar agama masih bisa. Mungkin sekolahnya sekolah umum, tapi selesai pulang sekolah diarahkan pergi ke sana. Di situ ada belajar, pergi taklim di situ. Diarahkan, didampingi. Kalau bapaknya mungkin kerja, ibunya yang mendampingi. Dan alhamdulillah kalau kita di Makassar ini, kajian-kajian itu tinggal semangat antum saja. Mulai dari pagi sampai malam ada. Bahkan dari habis sholat subuh sampai menjelang tidur ada. Saya sendiri di kota Makassar mengajar sampai jam 10 malam. Siapa yang mau belajar? Tinggal itu aja. Siapa yang mau belajar? Dan alhamdulillah guru-guru yang lain pun banyak demikian. Baik, wallahu ta'ala alam. Apa tanda-tanda anak laki-laki itu sudah balik? Tanda balik bagi laki-laki dan perempuan ada 3 yang bersyarikat dengannya, laki-laki dan perempuan. Yang pertama, al-ihtilam, mimpi basah, yaitu seorang anak mimpi melakukan hubungan suami istri dan mengeluarkan sperma. Untuk perempuan ada yang basah, ada cairan yang keluar. Maka kalau dia telah mimpi, maka dia telah balik, laki-laki ataupun perempuan. Karena mimpi basah itu juga ada pada perempuan walaupun jarang. Yang kedua, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, walaupun 1 helai. Sudah ada yang tumbuh, maka dia telah balik. Tidak ada rambut tumbuh, tidak pernah mimpi basah, ada tanda yang ketiga, berumur 15 tahun genap, diukur dengan bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi ya. Segala yang berhubungan dengan penanggalan di dalam agama, maka hubungannya dengan bulan Hijriyah. Yang pertama dia harus tahu dulu berapa Hijriyah dia lahir. Antum tahu? Berapa Hijriyah antum lahir? Maka anak juga perhatikan tanggal berapa Hijriyah dia lahir. Dan kita penanggalan Islam ini sangat jauh dari kita. Banyak-banyak seorang tidak tahu penanggalan Hijriyah. Padahal di dalam Islam ini sehubungan dengan hukum-hukum syariat, itu hubungannya adalah dengan bulan Hijriyah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian khusus perempuan ditambah 1 tanda, yaitu haid.
Kalau seorang wanita telah haid, maka artinya dia telah baligh. Wallahu ta'ala. Ini tanda-tanda baligh yang disebutkan dalam syariat. Bukan dengan berubah suaranya, bukan juga dengan tumbuh jakunnya, tapi dengan mimpi basah. Kemudian yang kedua, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Tapi amalan apa yang baik untuk rohani bayi yang masih dalam kandungan, yang berpengaruh terhadap bayi tersebut dalam kebaikan nantinya? Jadi apa amalan yang bagus untuk baiknya bayi dalam kandungan? Di antara amalannya adalah banyak berdoa dengan doa keberkahan. Sahabat Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengalami peristiwa bersama istrinya, yang peristiwa itu membuat Abu Talha galau karena anaknya meninggal. Tapi istrinya tidak bilang-bilang. Jadi pulang dari safar Abu Talha, ditanya bagaimana anak kita. Terus istrinya bilang, anak kita sudah di tempat yang tenang. Sebelumnya sakit parah, sakit yang berat. Anak kita sudah tenang. Maka apa? Abu Talha, tenang nih hatinya. Orang dari safar capek, dilayani, dikasih makan, kemudian terjadi hubungan. Selesai itu si istri baru kasih tahu bahwa anaknya sudah meninggal. Kan sudah tenang ini kalau sudah meninggal. Kuburkan. Maka diceritakan hal ini kepada Nabi SAW. Nabi bertanya, apakah terjadi hubungan antara kalian berdua tadi malam? Iya. Maka Nabi berkata, Allahumma barik fi lailatikuma. Ya Allah, berkahilah untuk malam mereka berdua. Jadi ini doa keberkahan untuk mendapatkan generasi yang baik, ini disyariatkan. Nah, inilah amalan yang sangat dituntunkan ketika seorang telah diketahui mungkin dia hamil, banyak doa-doa keberkahan untuk dirinya. Boleh saja dia datang kepada orang yang saleh, kemudian berkata, tolong doakan kami, alhamdulillah istri kami lagi hamil, doakan untuk kebaikan anak-anak kami. Maka orang yang saleh ini mendoakan, boleh saja. Baik. Kemudian kalau dia mau melakukan amalan-amalan tertentu yang dia harapkan dengannya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya, maka secara umum boleh saja. Dan tidak ada amalan khusus untuk hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Tapi mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqamahan kepada kita, menuntun kita di atas hidayah dan taufiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas kebaikan dan memberikan kita keturunan yang saleh dan salihah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.